Sekali peristiwa, Yesus meninggalkan daerah Tirus dan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, melintasi daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap dan memohon kepadanya supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Seketika itu terbukalah telinga orang itu dan pulihlah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakan kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka sangat takjub dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudari, saudara terkasih dalam Tuhan, kita melihat petikan drama kecil dari Tuhan Yesus. Pada waktu itu, dia meninggalkan Tirus, melalui Sidon, pergi ke Danau Galilea, melintasi daerah Dekapolis. Ini kita sudah bisa membayangkan bahwa Tuhan Yesus itu kepingin piknik. Kepingin piknik gimana? Tirus adalah seberang Galilea. Gini aja, kita menggunakan Rawapening sebagai pusat ya, Rawapening. Tuhan Yesus ada di Bawen, ya. Terus dia mau pergi ke Ambarawa, ya, kotanya Kapernaum itu Ambarawa. Tetapi dia perginya itu mampir ke daerah Sumowono, lalu muter begitu, lalu sampai lagi daerah Ambarawa. Jadi kita bisa melihat Tuhan Yesus itu pengen piknik. Tetapi pada waktu ada di daerah sekitar Dekapolis itu, dia ketemu dengan orang yang sakit. Dan kita tahu kalau orang ada di sana dan Tuhan Yesus itu ketemu dengan orang, pasti orang itu bukan orang Yahudi. Kenapa? Karena wilayahnya itu bukan wilayah orang Yahudi, bukan wilayah misalnya itu Galilea, karena Dekapolis, kata Dekapolis adanya 10 kota di sana. Dan itu adalah wilayah, dengan kata Dekapolis itu tampak bahwa ini adalah wilayah Yunani. Dan Yesus ketemu dengan orang itu. Dan orang itu yang ketemu dengan Tuhan Yesus membawa orang lain yang sakit tuli itu. Bukankah di sini kita bisa melihat Tuhan itu legan golek momongan gitu ya. Seolah-olah dia kepingin piknik dan ternyata ada momongan, ada sesuatu. Bukan momongan itu bukan permainan, bukan, tetapi hanya ada kerjaan begitu ya. Golek gawean gitu Tuhan Yesus. Nah, ternyata yang dibawa adalah orang yang tuli. Dan kita bisa melihat di sana peristiwanya itu bukan, biasanya kalau Tuhan kan selalu mengatakan berbicaralah, mendengarlah begitu ya, bangkitlah. Tidak, peristiwanya sungguh adalah peristiwa di mana Tuhan itu pakai touching, menyentuh orang itu. Jarinya, ujung jarinya dimasukkan ke telinga orang itu, lalu dengan meludah dia mengambil lidah orang itu, menarik mungkin, lalu dia pakai nggak tahu. Tetapi yang jelas, lalu dia mengatakan terbukalah, bukan sembuhlah, tapi terbukalah. Kenapa ada kata itu? Bukan kata sembuhlah. Maka biasanya kalau Tuhan Yesus menyembuhkan kan kata sembuhlah, berjalanlah gitu kan. Tapi ini enggak, terbukalah. Kenapa? Ada satu pesan tersendiri sebetulnya untuk semua orang. Begini, Ibu Bapak terkasih dalam Tuhan. Di nas yang lain dikatakan bahwa iman bermula dari pendengar.
Bukan iman bermula dari belajar, bukan. Tapi iman bermula dari pendengaran. Kalau pendengaran berarti tampak bahwa orang itu harus mendengarkan suara orang lain yang berbicara mengenai Allah. Bukan belajar tentang Allah. Kalau yang belajar tentang Allah, kita dalam kitab suci menjumpai orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat belajar tentang firman Allah. Tetapi hidupnya seringkali kita jumpai tidak sesuai dengan Allah itu sendiri, dengan rencana Allah. Dia tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Sehingga Tuhan Yesus seringkali menasehati, kalau engkau ketemu dengan orang Farisi dan ahli Taurat, dengarkanlah ajarannya, tetapi jangan tiru hidupnya. Itu kata Tuhan. Jadi kita bisa melihat ada sesuatu, bahwa yang penting adalah orang mendengarkan firman itu. Bermula dari telinga. Jadi bukan dari belajar. Maka kalau Tuhan itu melihat orang itu, kalau Tuhan Yesus pada waktu dulu itu ketemu dengan perempuan dari Siro Fenisia, itu kan seolah-olah ada tolak menolak. Tuhan Yesus seolah-olah menolak dengan mengatakan tidak pantas anjing itu mendapatkan roti gitu ya. Tapi kita bisa melihat di sini tidak ada yang namanya itu. Berarti tampak Tuhan Yesus mengendaki supaya semua orang mampu mendengarkan hal yang baik dari Allah. Nah, Tuhan Yesus menyembuhkan itu. Nah, sekarang kita bisa melihat bulan ini adalah bulan kitab suci. Pertemuan di lingkungan-lingkungan diadakan enggak? Halo? Atau paling tidak wilayah diadakan? Enggak. Seandainya itu adalah ulang tahun lingkungan, sing teko akeh ora? Kalau ulang tahun lingkungan, pesta nama lingkungan, yang datang banyak enggak? Kalau pendalaman kitab suci, ada seprapate? Seringkali enggak ada. Bayangkan, ndak ono, ra ono seprapate. Baik, Ibu Bapak terkasih, kenapa saya langsung menyinggung ke sana? Karena orang tidak selesai kalau iman akan berkembang, iman akan bertumbuh hanya dengan membaca kitab suci atau belajar ilmu teologi atau belajar ilmu filsafat, nggak akan berkembang. Yang sininya saja itu yang makin pinter, tetapi hatinya perlu ada sentuhan-sentuhan dari orang lain yang berbicara mengenai kesaksian tentang kitab suci yang dia hidupi dalam kehidupan yang nyata itu. Nah, dia akhirnya akan mampu untuk menghidupi itu. Maka istilahnya iman akan bisa berkembang kalau hati orang itu digetarkan oleh orang yang men-sharingkan mengenai iman itu. Iman belum tentu itu sesuatu misalnya yang di-sharingkan tentang iman itu belum tentu membahagiakan orang itu. Kita melihat dua orang yang pergi ke Emmaus. Dia justru mereka berdua saling men-sharingkan kesedihan, kekecewaan, kemarahan, tapi justru bisa mengalami dan merasakan Allah hadir di sana. Sharing berdua mengenai Allah, kekecewaan mungkin juga tentang Allah, tetapi di sana yang hadir adalah justru membangkitkan orang itu supaya orang itu bisa mengalami kebaikan juga. Maka Tuhan berbelas kasih terhadap orang yang tuli itu supaya dia bisa mendengarkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang dirasakan oleh banyak orang, sehingga orang itu bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan juga dengan melakukan kebaikan-kebaikan kepada semua orang pula. Ini yang diharapkan. Nah, sekarang kalau kita menghadapi itu, kita tidak hanya sekedar mau untuk memasang telinga untuk membaca kitab suci. Kalau Anda membaca kitab suci kan seringkali baca kitab suci mau meneng tok toh. Meneng tok toh. Kalau meneng tok itu konsumsi apa? Konsumsi otak.
Tapi kalau kita membaca kitab suci seperti ada orang yang membacakan, telinga mendengar kitab suci itu, hati kita ikut mendengarkan juga. Ibu, bapak, saudara terkasih, perjalanan paling jauh yang dialami oleh setiap manusia adalah perjalanan dari otak menuju hati. Kenapa? Karena yang banyak kita temui adalah orang yang malas. Malas apa? Membawa pesan dari otak menuju hati dengan kita ngomong. Buktinya apa? Kalau Anda, misalnya dalam doa saja, kan Anda doa kan seringkali hanya meneng-meneng, itu kan doa di dalam pikiran, bukan dalam hati. Kalau dalam hati, maka telinga akan mendengarkan doa kita, dan hati akan juga merasakan doa itu yang diomongkan oleh telinga, sehingga hati ikut mendengarkan apa yang diomongkan. Ya, ibu bapak terkasih dalam Tuhan, maka penting fungsi telinga itu. Nah, sekarang saya mau tanya dulu, telinga kita ada berapa? 2, ada tutupnya. Ya, kadang kalau disumpeli kapas atau disumpeli headphone gitu ya. Tapi yang jelas telinga diciptakan oleh Tuhan tanpa tutup. Sedangkan mulut ada tutupnya bibir kan. Kalau demikian, lebih banyak mana Tuhan menghendaki kita menggunakannya? Telinga, bukan mulut. Maka dalam hidup beriman, telinga digunakan. Maka dalam pendalaman kitab suci, kalau kita memang sulit untuk bicara, ya wis apa-apa wong mulut kita ini ada tutupnya. Kalau disuruh sharing nggak mau, ya sudah, meneng bae apa-apa. Yang penting apa? Telinga mendengarkan cerita atau kisah orang lain. Dan juga sebetulnya dalam pendalaman kitab suci, bahan itu sudah ada sharing dari orang yang menuliskan bahan itu. Sehingga tidak perlu kita harus men-sharekan kalau kita sulit untuk men-sharekan. Tapi kalau kita mau untuk membagikan apa yang kita rasakan berdasarkan kitab suci itu, barulah kita bisa men-sharekan. Jadi tidak ada paksaan, karena saya tahu bahwa paling sulit bagi kita orang Katolik adalah men-sharingkan. Apalagi kalau ditanya apa gini, sulit untuk menjawab, ngomong. Apa nenek pertanyaan itu dari Romoni. Kalau saya membuat pertanyaan kan jarang ada jawaban, karena takut salah. Bener ya? Nah, maka kita bisa melihat bahwa oke, kalau kita memang sulit untuk berbicara, yang penting adalah menggunakan telinga. Maka hadirlah dalam itu. Kenapa? Karena iman kita akan berkembang. Iman kita itu akan bertumbuh. Memang zaman sekarang adalah zaman multimedia. Tetapi multimedia pun itu membutuhkan juga kemampuan orang untuk mendengarkan. Orang makin kompleks. Memang telinga juga bisa untuk mendengarkan dan mata juga untuk mendengarkan pula. Multimedia itu mudah ditangkap. Kenapa? Karena kita mendengarkan tidak hanya dengan telinga tetapi juga dengan mata. Kenapa dengan mata? Ibu bapak, kalau ada orang yang tuli, seringkali itu membaca atau mendengarkan itu dengan bahasa mulut. Maka gereja itu selalu diusulkan, gereja mana saja, mic itu selalu kecil. Jangan pakai mic yang gede seperti penyanyi itu. Kenapa? Karena kalau ada orang yang tuli, dia tidak akan bisa membaca mulut romonya. Sehingga dia tidak bisa menangkap apa yang diwartakan. Maka kita bisa melihat bahwa, oh kalau demikian, mendengarkan pun itu tidak hanya dengan telinga, tetapi juga dengan mata. Ya kan seringkali saya pakai guyonan dengan panjenengan toh. Tangan saya ada berapa gitu ya. Anda pasti sulit menjawab. Kalau dengan telinga jawabannya tangan saya 2. Tapi kalau dengan mata 4 ya. Ya kan? Jadi kita bisa melihat, mendengarkan ternyata tidak hanya dengan
telinga tapi juga dengan mata. Ini zaman kita multimedia seperti itu. Maka kalau kita mendengarkan seseorang, kita juga bisa menangkap bahasa tubuh orang itu. Mengungkapkan kebahagiaan, kegembiraan pasti dengan senyum, dengan kebanggaan. Kalau menyatakan dia men-sharingkan tentang kesedihan, kita juga bisa melihat bahasa mimik orang itu yang bersedih itu. Sehingga kita diperkaya. Hati kita pun itu bisa digetarkan untuk itu. Maka ibu, bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, kita membutuhkan hal itu. Maka kehadiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan itu juga kita butuhkan. Kita tidak hanya bisa membaca sendiri, namun kita membutuhkan orang lain untuk men-sharingkan tentang hal itu. Saya percaya dan saya yakin bahwa panjenengan semua itu bisa membuka telinga yang dianugerahkan oleh Tuhan untuk kita gunakan secara maksimal dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat merenungkan.